Dan yakinilah sebentar lagi Allah akan mengundang kita dan Allah akan menghadirkan kita ke Baitullah untuk menjadi tamunya dan juga menjadi tamu Rasulullah, tidak hanya sendiri, tetapi bersama orang-orang yang kita cintai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak, malam hari ini sangat istimewa ya, karena malam hari ini tidak seperti di kajian sebelumnya. Malam hari ini adalah rangkaian terakhir dari episode minggu ini, ya, episode 184, di mana ketika kakak mengikuti kajiannya, kakak hanya menyimak, tapi di sini nanti kita akan adakan sesi tanya jawab. Ya, apapun yang menjadi permasalahan kakak saat ini menjadi kendala, bukan kendala, apa? Sekiranya kakak mungkin belum memahami, ya baru mengikuti 1 minggu, ya. Di sini nanti kakak-kakak bisa lebih paham karena kita hari ini akan dibersamai oleh guru kita semua, ya, guru yang senantiasa membimbing kami, membimbing saya hingga saya bisa sampai pada titik saat ini. Ya, semuanya karena ilmu dan bimbingan beliau serta doa beliau yang tidak pernah lepas untuk mendoakan kami sebagai murid-muridnya, sehingga hidup kami penuh dengan keajaiban. Wasilah kami mempraktekkan ilmu DKR ini dan juga menjalankan peluang usaha syariah Armina Daily. Alhamdulillah satu persatu impian saya, apa yang menjadi masalah-masalah saya, Allah selesaikan dan impian saya semuanya Allah wujudkan dengan cara Allah, dengan cara yang ajaib. Mudah-mudahan kakak pun juga nanti pada malam hari ketika benar-benar paham ya apa yang menjadi ilmu inti dari ilmu DKR dan bisa menjalankan peluang usaha syariahnya, nanti mudah-mudahan kakak-kakak juga bisa menjadi penuh dengan keajaiban kehidupannya ya. Yuk kita malam hari ini kita hadirkan beliau yang sangat luar biasa, guru kita semua yang di mana beliau sebelum mengenal ilmu DKR, beliau hanyalah seorang tukang cuci kiloan yang terlilit amanah ratusan miliar rupiah ya. Kemudian terlilit dikejar-kejar debt collector, berpindah-pindah rumah kontrakan, tapi Masya Allah setelah beliau bertemu dengan ilmu DKR dan mempraktekkan ilmu DKR ini dengan sungguh-sungguh yakin dan istiqomah, Allah ubah kehidupan beliau menjadi 180 derajat perubahannya. Ya, beliau bisa setiap tahun ke Tanah Suci bersama keluarga, bisa melaksanakan haji plus, bisa bertadabur alam keliling dunia, hampir di semua benua sudah beliau datangi dan Masya Allah beliau saat ini sudah menjadi seorang yang sukses belajar dengan penghasilan lebih dari 10 miliar. Mari kita rendahkan hati kita kosongkan kelas ilmu kita timba ilmu dari beliau yang sangat luar biasa, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Assalamualaikum, Bapak Haji Harun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Eli? Alhamdulillah, semakin dekat, semakin sehat, semakin kaya, semakin berkah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Suara saya aman ya? Aman. Baik, izin saya lanjutkan. Baik, Bapak Ibu semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya di hari ini? Saya doakan mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan senantiasa dalam Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan mudah-mudahan wasilah mempraktekkan ilmu DKR, wasilah menjalankan program solusi ekonomi umat Armenia Daily. Bapak Ibu semuanya hidupnya semakin sukses, sehat, kaya, bahagia, dan bermanfaat banyak orang. Karena sebaik-baiknya manusia adalah khairunas anfa'ulinas. Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi sudah dibuka sama Kak Eli, Bapak Ibu, mungkin yang baru belum kenal ya. Jadi Kak Eli ini aktivitas sehari-hari beliau adalah pengajar di pondok pesantren mana Kak Eli? Al-Aqobah, Pondok Pesantren Penghafal Al-Quran dan Hadis. Al-Aqobah Jadi beliau Jombang. ini adalah seorang ustazah, beliau ini seorang pengajar di pondok pesantren penghafal Al-Quran. Monggo Bapak Ibu yang mungkin anaknya pengen mondok di Jombang, yang pengen menjadi penghafal Al-Quran, bisa hubungin Kak Eli ya. Jadi beliau ini aktivitasnya sebagai pengajar, tapi beliau merendahkan hati
mau belajar Bapak Ibu, ya bergabung di komunitas ini, Masya Allah, ya hidupnya banyak sekali keajaiban. Ya, di antaranya beliau dimudahkan Allah untuk bolak-balik ke tanah suci berapa kali Kak Eli? Mohon maaf. Alhamdulillah sudah bisa ke Tanah Suci 13 kali bersama anggota keluarga. Bayangan Bapak Ibu, 13 kali itu banyak loh. Ya, 13 kali Bapak Ibu bisa hadir ke Baitullah bersama keluarganya. Bukan hanya itu keajaibannya, beliau dimudahkan rezekinya untuk melunasi amanahnya dan beliau bisa beli mobil keren ya, yaitu Pajero Sport Bapak Ibu. Ya, jarang loh guru naik Pajero ya Mbak Eli. Ya, biasanya naik Pajero itu pengusaha-pengusaha kaya gitu ya. Ini salah satu bentuk keajaiban ya. Jadi beruntunglah Ibu Bapak yang saat ini konsultannya adalah Kylie dan beliau ini salah satu peraih reward ya di Armina Daily. Baik, izin Bapak Ibu, malam hari ini kita ngobrolnya santai ya. Ngobrol santai, yang penting kaya, yang penting sugih, yang penting hutangnya lunas, yang penting bolak-balik ke tanah suci. Kira-kira mau? Coba yang mau angkat tangan. Oke, ya Allah yang angkat tangan takdirnya hidupnya kaya raya ya Allah. Ini saya doakan yang angkat tangan. Hati-hati doa saya itu mustajab loh. Yang angkat tangan ya Allah, doa sendiri ya Allah. Jadi kita ngobrolnya santai Bapak Ibu. Ya sekali lagi kaya atau miskin itu pilihan ya, tolong dipahami. Jadi kalau kita lahir miskin, itu takdir, namanya takdir mutlak Bapak Ibu. Misalkan ada di antara kita lahir, ibunya miskin, ayahnya miskin, itu Anda takdir. Itu nggak bisa dirubah, kan nggak bisa. Mbak Eli lahir, lihat orang tuanya miskin, terus ganti orang tua, itu nggak bisa. Tapi bagaimana kita hidup itu pilihan. Jadi kaya miskin itu sebenarnya adalah pilihan. Ya, kaya itu bisa masuk surga, Bapak Ibu. Begitu juga miskin. Yang penting kalau kaya, jadilah orang kaya yang pandai bersyukur, jadilah orang kaya yang suka berbagi gitu. Ya, insya Allah masuk surga gitu. Tapi kalau Bapak Ibu milih miskin, pesan saya jadilah orang miskin yang bersabar dan selalu berpikiran positif. Kira-kira bisa? Setahu saya orang miskin itu suka marah-marah. Makanya kalau nggak sabar, mendingan kaya saja. Ya, karena dengan kaya Bapak Ibu kita bisa bantu orang. Yang pasti Allah Maha Kaya. Yang pasti Nabi Muhammad kaya. Para Rasul itu semuanya kaya Bapak Ibu. Ya, benar nggak kira-kira? Apa jadinya kalau Nabi kemudian miskin gitu, kemudian minta belas kasihan dari umatnya, bisa kebayang nggak? Semua Nabi itu kaya. Kalaupun Nabi Muhammad pernah miskin itu karena kan waktu itu perang saja, sebentar saja kan. Beliau panglima perang, beliau adalah pedagang yang sejak umur 12 tahun. Ya, kaya raya. Sahabat Nabi Bapak Ibu, 9 dari 10 sahabat Nabi itu kaya raya. Kecuali Ali ya kalau nggak salah. Jadi Bapak Ibu tinggal milih miskin atau kaya. Kalau Mbak Ali milih mana? Saya milik kaya. Oh, berarti sama. Karena saya pernah nanya Bapak Ibu kepada seorang guru. Kalau dua-duanya ini bisa masuk surga, saya harus milih kaya atau miskin? Kata guru saya, tetap enakan kaya. Kaya Coba yang sekali lagi mau positif. kaya angkat tangan. Oke, terima kasih ya. Jadi kita ngobrol santai saja Bapak Ibu. Kenapa sih Pak Harun kok ilmu DKR ini ada pemantapannya? Kenapa kok diulang-ulang? Jujur, kita belajarnya kan berapa hari Mbak Eli? Cuma 3 hari ya? Kan 3 kali. 3 hari. Tiga Ya. hari 3 kali. Jujur nggak paham Bapak Ibu. Nggak akan paham. Cuma 3 hari. Bayangkan saya belajar ilmu ini, saya butuh waktu tahunan loh. Saya belajar ini bukan 3 hari Bapak Ibu. Saya belajar ini butuh tahunan.
Saya belajar ini sejak tahun 2012, Bapak Ibu. Belajar ilmu ini, saya tahunan. Itu saya baru ngerti, baru paham. Bayangkan Bapak Ibu baru 3 hari, kemudian Ibu Bapak berharap paham 100%, saya kira nggak mungkin. Ini logika saya. Misalkan mondok tempatnya Mbak Yuli 3 hari, kira-kira bisa hafal Quran belum? Belum. Belum. Atau saya kuliah di kedokteran 3 hari. Pak, sama Ibu Bapak, baru belajar 3 hari, kemudian berharap lebih. Ya, bisa keajaibannya uang miliaran dapat itu ya, utang miliaran lunas. Saya kira kalau kita bicara apa ya, rasional, tentunya kita belum paham. Makanya Bapak-Bapak jangan bosan untuk terus belajar ya. Sedikit di awal teman-teman atau semuanya, saya mau cerita awal DKR boleh ya? Jadi saya dapat ilmu ini dari mana gitu, boleh ya? Jadi gini ceritanya Bapak Ibu ya. Jadi dulu sebelum saya mengenal ilmu ini, ya saya miskin Bapak Ibu. Bapak saya hanya seorang penjahit, ibu saya ibu rumah tangga, keluarga saya 4. Ya, saya miskin dulu Bapak Ibu. Bahkan ketika saya menikah, saya nggak punya rumah, saya tinggal di kontrakan. Kerjaan saya waktu itu hanya seorang tukang cuci kiloan. Ya, untuk memenuhi hidup saya, mau tidak mau, saya harus berhutang Bapak Ibu. Jadi kali lubang, tutup lubang, kali lubang. Saya pikir dulu hutang itu solusi. Pikiran saya hutang itu adalah solusi. Saya pikir hutang waktu itu ada jalan keluar. Saya kecanduan hutang Bapak Ibu. Dari hutang yang tadinya sedikit, lama-lama jadi jutaan, lama-lama jadi ratusan juta. Bahkan terakhir Bapak Ibu, saya terlilit hutang sampai demi Allah sudah mencapai angka miliaran. Saya nggak pernah kebayang Bapak Ibu. Ternyata hutang itu bikin candu. Tahu candu Bapak Ibu? Bukan hanya narkoba yang bikin candu. Bukan hanya rokok yang bikin candu. Hutang pun bikin candu. Saya kecanduan hutang Bapak Ibu. Dikit-dikit saya hutang. Akhirnya saya terjebak, saya terlilit hutang. Disitulah masalah muncul Bapak Ibu. Hidup saya nggak tenang. Di rumah sendiri aja saya ketakutan. Di rumah, di kontrakan sendiri saya ketakutan. Saya minder. Akhirnya saya nggak mau ngumpul dengan orang Bapak Ibu. Kegiatan warga saya nggak datang. Acara halal bihalal saya nggak datang. Acara arisan saya minder. Saya ketakutan sendiri. Ya, hubungan dengan keluarga kami akhirnya maaf kami sering cekcok hanya perkara sepele. Saya benar-benar hilang harga diri Bapak Ibu. Saya berkumpul dengan keluarga besar saya nggak berani. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu hati-hati dengan hutang. Demi Allah hutang bikin Anda sengsara. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Jangan main-main dengan hutang. Jangan main-main. Ngerinya luar biasa. Mau riba, mau nggak riba. Sama-sama bikin sengsara. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Dulu saya miskin. Hidup dari hutang. Kerja di kolektor. Demi Allah saya nggak punya rumah. Saya dulu ngontrak. Ya, saya nggak bisa umroh. Saya nggak bisa haji karena nggak punya duit. Ya, Alhamdulillah. Bersyukurlah saya Bapak Ibu. Tahun 2012 saya ketemu seorang guru yang saya katakan luar biasa. Namanya Pak Haji Juli Irmayanto almarhum. Ya, beliau adalah penggerak umroh akbar terbesar di Indonesia. Silakan cari di Google. Penggerak umroh terbesar di Indonesia. Bapak Haji Juli Irmayanto. Saya ketemu beliau. Bagi saya adalah rezeki Bapak Ibu. Jadi ketemu beliau, rezeki saya yang pertama itu ketemu beliau. Ketika ketemu beliau, saya itu senangnya minta ampun. Bayangan Bapak Ibu, saya orang miskin, ya. Ini gambarnya siapa keluar ini? Bu Nurul?
Tolong dimatikan gambarnya Bu Nurul keluar. Sebentar Beli, ini Bu Nurul mau tampil. Oke, Ibu tampil gantian ya. Suara saya aman Beli? Aman, Pak Aaron. Aman ya. Terakhir sampai mana tadi? Saya ketemu Pak Rezeki. Juli. Itu bagi saya ada rezeki yang luar biasa. Jadi Bapak, rezeki itu jangan dihitung hanya uang. Anda yang di otaknya uang, Anda pasti miskin. Saya ulang lagi, Anda yang di otaknya hanya uang, berarti Anda berhalanya uang. Anda pasti miskin. Jadi rezeki jangan dimanen uang. Ketemu orang hebat, ketemu guru hebat, itu adalah rezeki. Jadi ketika saya ketemu Pak Juli, itu saya benar-benar bahagia. Bayangkan saya hanya seorang tukang cuci kilauan yang miskin tinggal di kontrakan, tiba-tiba ketemu orang yang hebat, orang yang jadi ketemu beliau itu adalah rezeki yang luar biasa menurut saya. Ketemu guru, ya. Ketemu guru itu bagi saya itu adalah hadiah teristimewa dari Allah. Jadi ketemu Pak Juli, ketemu guru yang luar biasa, saya senang. Berarti kan saya ada yang membimbing gitu loh. Kalau guru saya kaya, pasti saya kaya. Yang penting saya ngikutin ilmu beliau. Nah, ketika Pak Juli, Bapak Ibu, saya diajari banyak hal, saya praktekkan ilmu itu. Ya, saya praktekin aja tanpa analisa. Pokoknya saya manut. Ya, karena saya punya keyakinan manut itu katut. Apa yang beliau sampaikan, saya lakukan. Bukan saya debat. Ya, kebanyakan kita itu kan berdebat, Bapak Ibu. Ya, apa yang beliau sampaikan, saya jalankan. Ya, baik buruk itu urusan nanti. Saya jalankan dulu. Kenapa? Karena komitmen saya, beliau jadi guru saya. Karena saya punya keyakinan, baik itu ilmu, buruk pun sebenarnya ilmu. Tinggal kita nanti dalam penerapannya jangan dilakukan. Dari situlah Bapak Ibu saya praktekkan ilmu dari beliau dan kehidupan sehari-hari dan demi Allah keajaiban terjadi. Dan keajaiban saya nggak masuk akal Bapak Ibu. Yang pertama, saya masih ingat saya diundang Allah ke Tanah Suci. Saya bisa umroh bukan sendiri bersama ayahanda saya. Itu ajaib Bapak Ibu. Pulang umroh rezeki saya digerojok air dari langit. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, saya bisa punya rumah di perumahan elitnya Madiun. Ya, mungkin operator bisa tunjukkan rumah saya. Ini keajaiban Bapak Ibu. Mungkin ya di Jawa Timur tukang cuci yang punya rumah mewah mungkin cuma saya. Mungkin ya, tukang cuci ya. Kalau pejabat punya rumah mewah itu biasa, ya. Tukang cuci yang punya rumah mewah, insya Allah mungkin saya satu-satunya. Saya bisa beli rumah di perumahan elit Bapak Ibu yang saat ini harganya miliaran. Dan saya bisa membelinya secara tunai. Ini bagi saya adalah keajaiban Bapak Ibu. Nggak masuk akal. Ya, alhamdulillah saya belinya tidak satu Bapak Ibu. Saya beli rumahnya kurang lebih ya total dengan yang di sana-sana kurang lebih 7. Ya. Bayangin Bapak Ibu tukang cuci kiloan, miskin, terlilit utang, banyak masalah, ngontrak. Saya praktekkan ilmu dari Pak Juli itu sungguh-sungguh ya menjadah wajadah. Saya bisa beli rumah. Ya, saya tidak pamer Bapak Ibu. Saya cuma pengen meyakinkan Bapak Ibu keajaiban itu ada. Ya, keajaiban itu ada. Ya, saya dimudahkan Allah untuk bisa berhaji tahun 2017. Saya haji plus sama istri dan adik saya. Haji plus sekarang Bapak Ibu tahu satu orang sekitar 250 sampai 300 juta. Jadi saya berangkat dengan istri saya itu sama dengan harganya satu bajir. Ya. Itu keajaiban saya. Keajaiban yang lain Bapak Ibu maaf, saya tuh nggak pernah kebayang dapat transferan itu miliaran. Jadi saya tuh nggak percaya. Saya pikir miliaran itu angka yang nggak mungkin itu. Ya logika Bapak Ibu tukang cuci kiloan yang 1 kilonya cuma 2.500 kok bayangin miliaran itu kan
Rasanya nggak mungkin. Tapi hari ini terjadi Bapak Ibu, uang miliaran masuk rekening kami. Jadi banyak keajaiban-keajaiban terhadap saya. Ya, tahun 2020 Pak Juli meninggal dunia. Saya masih ingat nasihat beliau sebelum meninggal. Beliau menyampaikan, jadilah manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'un linnas. Kalau kamu kaya, kayalah bermanfaat. Tapi kalau kamu miskin, miskinlah yang bermanfaat. Ya, percuma kalau kamu hidup kaya, pintar, tapi kamu nggak ada manfaatnya. Itu nasihat Bapak. Insya Allah kalau kamu hidupmu bermanfaat, mah hidupmu ajaib. Ya, saya baru sadar Bapak, ternyata rezeki kita itu ditaruh di kemuliaan orang lain. Jadi kalau kita bermanfaat kepada orang lain, memuliakan orang lain, maka hidup kita ajaib. Maka Bapak Ibu, semenjak itulah saya berjanji pada diri saya harus mensiarkan ini, ilmunya Bapak, kepada banyak orang. Perkara Bapak Ibu percaya nggak percaya itu bukan urusan saya. Seperti muazin ketika azan. Anda sholat nggak sholat bukan urusan muazin. Saya akan menyampaikan ilmu dari Pak Juli Irmayanto. Harapan saya ini bakti saya kepada seorang guru, pada orang tua. Mudah-mudahan dengan saya berbagi ilmu ini, pahalanya ngalir kepada beliau. Itu harapan saya. Karena itu saya berbakti. Nggak mungkin kan saya transfer ke kuburan. Itu ngambali. Kan nggak ada. Di alam kubur itu ada rekening. Kalau ada saya transfer ke Bapak. Maka cara saya berbakti adalah di samping saya doakan. Ya, dan bagi ilmu ini. Harapan saya sederhana. Satu, saya ingin berbakti kepada guru saya. Kedua, saya ingin hidup bermanfaat. Dan logika saya sederhana Bapak Ibu. Logika saya sederhana. Kalau saya mempraktekkan ilmu dari Pak Juli Irmayanto yang saya sebut dengan DKR. DKR itu istilah saya. Dasar keajaiban rezeki. Hidup saya ajaib. Harapan saya mudah-mudahan Bapak Ibu yang punya masalah kayak saya. Yang punya hutang. Ya, yang hidupnya nggak tenang. Yang nggak bisa umroh. Yang nggak bisa haji. Mudah-mudahan kalau mempraktikkan ilmunya sama. Nasib kita sama gitu loh. Yang nggak harus rumah mewah. Ya minimal punya rumah yang layak. Nggak harus kayak saya hajinya. Umroh saya lebih dari 30. Ya paling nggak sekali lah. Jangan sampai Bapak Ibu sampai mati. Maaf kok mati. Meninggal dunia. Enggak haji, enggak umroh. Nyesel nanti Bapak Ibu. Ya, tolong dipahami Bapak Ibu. Hidup saya berubah Bapak Ibu setelah ilmu DKR. Maksud saya sampaikan gini adalah Ibu Bapak. Biar Ibu Bapak merasa bersyukur ketemu ilmu ini gitu loh. Poinnya di situ. Alhamdulillah. Ya Allah, saya dipertemukan ilmu DKR. Alhamdulillah ya Allah, saya ketemu Kak Eli gitu loh. Kuncinya disyukur dulu. Jangan sampai ketemu ilmu ini yang ada justru prasangka gitu. Yang ada justru mengeluh. Nanti Allah nggak nolong kita lagi. Alhamdulillah saya ketemu Pak Juli gitu. Ya semuanya karena Allah. Makanya tidak ada pertemuan yang kebetulan. Ya, jadi bersyukur Bapak Ibu ketemu dengan komunitas ini DKR, tugas Bapak Ibu silakan dipraktekkan. Ya, dipraktekkan saja. Dipraktekkan saja. Percaya saya sama saya, praktekkan ilmu DKR demi Allah hidup Anda ajaib. Bahkan keyakinan saya Bapak Ibu seperti bolpen ini. Nggak kelihatan bolpennya. Seperti nggak kelihatan ini apa ini? Handphone saya. Bahkan ini handphone saya kalau saya jatuhkan jatuh atau tidak? Dijatuh. Udah jatuh. Udah nggak usah pakai kemungkinan jatuh Pak. Ya nggak usah kemungkinan. Bisa terbang ya enggak. Pokoknya jatuh aja. Ini nggak usah pakai teori aneh-aneh. Ya kalau insya Allah kalau Allah nggak ridho nggak jatuh. Ini katanya jatuh kok. Maksud saya adalah ilmu DKR itu lebih pasti daripada handphone yang jatuh ini, Mbak. Gitu. Nyambung nggak kira-kira? Asal ibu bapak yakinnya kepada Allah. Asal ibu bapak praktekkan tanpa analisa. Praktekkan saja udah. Yakin, Mbak. Ajaib. Sudah dibilang orang ajaib. Jadi kalau ibu bapak hidupnya nggak ajaib, itu kan Anda masih sombong. Karena Anda masih pakai ilmu yang lama. Mungkin Anda dulu orang hebat. Mungkin dulu
orang pinter gitu. Iya, kosong itu isi itu kosong. Pasti aja, nggak mungkin, nggak Bapak. Percaya sama saya. Keyakinan saya itu 99,9 itu pasti aja, nggak mungkin nggak. Seperti tadi ini yang saya lepas pasti jatuh. Asal dipraktekkan. Nanti kan bapak praktekkan, insya Allah rezeki ibu bapak lancar, utangnya terbayar, hidupnya bahagia. Terus apa Pak yang dipraktekkan? Nah, ini pengulangannya. Poin utamanya satu, jangan fokus pada masalah. Dua, jangan fokus kejar uang. Ini penting ya, saya ulang ya. Jangan fokus pada masalah. Kalau fokusnya jadi masalah, nanti masalahnya jadi besar, jadi gemuk masalahnya. Terus jangan fokus pada uang. Orang itu kalau fokusnya kejar uang, uangnya lari. Tolong dipahami. Kalau Anda kejarnya sama uang, makanya pembisnis yang otaknya uang biasanya bangkrut. Anda usaha otaknya uang, maka yang berlaku di alam bawah sadar, kalau untung Anda semangat, kalau Anda pergi. Makanya orang itu kalau berbisnis, mindsetnya dulu, sih gagal. Karena uang itu kalau dikejar lari, Bu. Jadi jangan fokus kejar uang. Terus fokusnya gimana Pak Arun? Fokusnya perbaiki wadah rezekinya. Jangan-jangan wadah rezeki kita itu bocor, kotor, apalagi sempit. Ya, jangan-jangan tertutup. Saya ibaratkan gelas ya. Misalkan Mbak Eli, saya minta minum ke Mbak Eli. Mbak Eli saya minta air putih pakai gelas, tapi gelasnya saya kasih tutup. Bisa nggak Mbak Eli ngasih air? Nggak bisa, karena Nggak ada bisa. tutupnya. Karena ada tutupnya. Sama. Jangan-jangan Bapak Ibu hari ini ada kerja keras, banting tulang, berangkat pagi, pulang pagi, merantau, ninggalin keluarga. Kok nggak kaya ya? Kok miskin terus? Ada Bapak Ibu, jangan-jangan ada tutupnya di gelas Anda. Tutupnya harus dibongkar itu. Jadi fokusnya bukan ngejar uang. Bukan. Buktinya kita yang kerja keras juga nggak berubah nasib kita. Ya, nggak berubah nasib kita kan. Fokusnya perbaiki takarannya. Ya. Terus gimana Pak Arun? Nah, langsung ya. Yang Anda lakukan, nih tolong Anda lakukan langsung prakteknya. Yang Anda lakukan adalah satu, jangan fokus pada masalah. Yang pertama adalah fokus diterima saja masalahnya. Diterima saja. Anda hari ini ada masalah apapun hari ini. Hari ini ya, saya ngomongin. Entah sakit, entah pusing, entah nggak punya duit, entah besok jatuh tempo, entah pusing, entah apapun masalah. Anda terima dulu udah. Karena Allah janji di setiap kesulitan ada kemudahan Bapak Ibu. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Janji Allah itu udah di Al-Quran itu. Kenapa hidup kita sulit? Karena kita nggak terima masalah. Jadi masalah itu nggak usah cari solusi. Terima saja. Lah, makanya Bapak Ibu untuk menerima masalah itu nggak bisa. Adalah terapi ridho, terapi ikhlas. Maka Ibu Bapak lakukan terapi ikhlas. Kapan? Sampai Anda ikhlas. Yang punya utang, ya Allah, meskipun saya punya amanah, ya Allah, amanah saya banyak, ya Allah, besok jatuh tempo, ya Allah, belum megang duit, ya Allah, saya pusing, stres, gak bisa mikir, ya Allah, bingung, ya Allah, ya, saya serahkan semuanya padamu, ya Rabb. Saya serahkan perasaanku padamu, ya Allah. Aku titipkan masalahku padamu, ya Rob. Hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba ikhlas. Dan apa? Hamba ikhlas, ya Allah. Emuskan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti Bapak Ibu, enggak ada disuruh lunas hutang. Tenang. Walaupun punya hutang, enggak bingung lagi. Tenang. Kok kamu tenang? Udah kutitipkan sama Allah. Gitu loh. Ketika tenang, di dalam ketenangan itu solusi. Nanti solusi datang sendiri Bapak Ibu. Percaya sama saya. Tiba-tiba, ya ternyata gini doang ya. Gitu loh. Masalahnya kita nggak pernah terima. Terima dulu. Usaha bangkrut, Anda nggak terima kok. Kok usaha saya bangkrut? Maka Anda makin bangkrut. Terima, ya Allah. Saya terima kok saya bangkrut. Nanti dinaikin. Gitu loh. Bisnis nggak closing-closing. Terima saja, ya Allah. Saya terima
ya Allah saya ridho, ya Allah nanti lah closing. Kita nggak terima, saya sudah berusaha kok nggak ada yang daftar. Anda makin miskin. Jadi langkah pertama lakukan terapi ridho. Oke. Kedua Bapak Ibu, ini yang penting. Semua masalah datangnya dari Allah. Yang undang kita karena dosa. Udah. Maka mau tidak mau solusinya perbanyak sholat tobat. Udah. Sebanyak-banyaknya Kali. Mau tiap hari boleh, mau sehari 3 kali boleh, mau sehari 50 kali boleh. Sesering mungkin. Ya. Hari ini sudah marahin anak belum? Udah. Coba sholat tobat. Jangan-jangan gara-gara marah anak itu dikasih. Coba sholat tobat. Hari ini ada yang sudah bentak suami. Coba sholat tobat. Rasakan keajaibannya. Kalau dari wajahnya itu semuanya kayaknya ahli tahajud, Mbak. Tahajudnya sudah ini. Tobatnya kayaknya kurang. Dari wajahnya itu kalau wajah tahajud, tahajud, duha, udah. Tobatnya. Sudah apa setahun sekali. Coba, lakukan itu dulu. Itu fondasi. Ridho, sholat tobat. Manusia itu pendosa kok, Bapak Ibu. Udah, tobat. Oh, Allah pengampun. Coba, ini baru jurus ini aja Mbak Eli. Lancar kok rezekinya. Karena ada pintu rezeki namanya pintu istighfar. Oke. Jadi pahami Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu yang paling kedua, gimana Pak Harun biar rezeki saya lancar setelah itu. Yang kedua Bapak Ibu, caranya adalah punyalah impian yang besar. Impian umroh, haji, punya rumah yang layak gitu. Karena haji umroh itu fitrahnya manusia, bukan fitrahnya binatang, bukan fitrahnya makhluk halus. Fitrahnya manusia itu haji umroh. Jadi Bapak punya keyakinan saya pasti bisa umroh haji. Kenapa? Karena fitrah. Fitrah itu takdir Bapak Ibu. Kecuali non muslim ya. Punya impian besar Bapak Ibu. Kalau Bapak mimpi aja nggak berani, Anda sombong, Anda nyepelin Allah. Tolong dipahamin. Misal, Pak Harun saya nggak berani bermimpi, Pak Harun. Saya apakah bisa seperti Pak Harun? Anda sombong. Pak Harun saya nggak berani bermimpi yang tinggi, nanti saya jatuh sakit. Anda sombong. Kenapa saya bilang sombong? Anda yang tidak berani bermimpi, sesungguhnya Anda nyepelin Allah. Tolong dipahamin. Nyepelin Allah. Padahal bagi Allah itu kun fayakun, Bu. Bikin alam semesta bisa kok. Apalagi coba bikin Bapak Ibu jadi miliarder. Apalagi bukan Bapak Ibu utangnya lunas. Ini penting Bapak Ibu. Karena saya lihat teman-teman saya yang miskin, maaf ya. Rata-rata tidak berani bermimpi, Mbak Eli. Saya takut bermimpi. Dalam hati saya, pantas Anda miskin, saya bilang gitu. Mimpi aja gak berani. Nyepelkan Allah. Ada kata Allah apa? Nama amruhu ila arada sayan ayaku lalahu kun ayakun. Maaf gak fasih, saya bukan orang pesantren. Kira-kira punya iman yang besar, ya. Ini penting itu. Kedua Bapak Ibu, hijrah. Cari teman yang positif, tontonan yang positif, komunitas yang positif. Yuk bergabung bersama kami. Komunitas dasarnya keajaiban rezeki. Komunitas pensiar Baitullah. Hidup Anda akan penuh ajaib. Anda akan bolak-balik ke Baitullah. Tinggalkan komunitas yang hanya ngomongin orang lain. Tinggalkan komunitas yang nggak jelas Bapak Ibu. Pindah kalau mau berubah. Ya. Terus yang ketiga Bapak Ibu yang paling penting, tolong rapikan hubungan dengan orang tua. Caranya bagaimana? Minta maaf. Kalau minta maaf gak berani, sering telepon, sering pulang. Kalau perlu ambil alih hidup orang tua kita, biaya listrik, PDAM, BPJS. Udah percaya sama saya Bu. Kalau Anda ya mengambil alih hidup orang tua Anda, insya Allah Anda lancar. Karena saya lakukan itu. Jangan pelit kepada orang tua. Jangan bilang orang tua saya lebih kaya. Dan jangan bilang, Pak Harun buat makan aja susah, kapan orang tua. Yang ngomong begitu, saya yakin Anda hidupnya nggak baik-baik saja. Ambil alih dari orang tua, semampunya. Kalau bisa semuanya, listrik, PDAM, BPJS, kehidupan sehari-harinya, total berapa? Coba lakukan bulan ini, rasakan bulan depan. Coba deh. Anda akan kaget. Ya Allah, ternyata mudah ya ajaib itu. Emang mudah. Karena kita pelit aja, Bu. Ada yang sedang ambil alih biaya orang tua selain saya?
Hidup Anda ajaib. Rapikan, rapikan. Ya, hubungan dengan orang tua berpasangan. Keempat, Bapak Ibu, the power of giving. Sedekah. Ya, utamanya subuh. Karena kalau subuh itu sedekah ajaib. Ada dua malaikat, yang satu doain kita untuk kaya, satu doain kita yang nggak sedekah miskin. Makanya sedekah itu kalau bisa istiqomah tiap subuh kalau bisa. Ya, tiap subuh. Ya, tiap subuh kalau bisa. Kepada siapa? Orang tua boleh, orang terdekat di sebelah kita, Bapak Ibu. Kanan kiri kita, nggak usah jauh-jauh. Sedekahnya kejauhan. Makanya saya itu kalau dikasih minta sumbangan dari orang jauh itu saya entar dulu lah. Yang penting kanan kiri saya dulu lah. Ya. Tetangga kanan kiri, saudara kita dulu diutamakan dulu. Yang jauh biar diurusin sama orang sekitar sana. Ya. The mark of giving, Bu. Udah. Perbaiki sedekahmu, ekonomi Anda membaik, Bu. Maaf ya, kenapa orang miskin itu susah kaya, Bu? Karena dia lupa hukum sunatullah yang namanya terima kasih. Hidup itu terima kasih, kasih terima. Makin banyak memberi, makin banyak menerima. Lah orang punya miskin itu bisa gini, jangankan ngasih Pak, duit aja nggak punya. Itu satu. Kedua, dia lebih suka nerima. Makanya kenapa orang miskin itu susah sekali untuk berubah nasibnya. Karena dia melawan hukum yang namanya terima kasih. Ingat Bu, makin banyak memberi, makin banyak menerima. Pak, saya nggak punya duit. Justru ketika Anda nggak punya duit, itu waktu yang paling tepat. Bayangkan, Anda punya uang 10.000, Anda sedekah 10.000, Anda sedekah 100%. Anda sedekah 100%. Ajaib kalau dipraktekin. Jangan fokus ke masalah. Apa besok jatuh tempo. Gak penting itu. Terima saja. Ya. Oke, the power of giving. Memberi apa? Memberi semuanya. Memberi uang. Memberi doa. Ini saya kasih amalan dasar, Bu. Bangun tidur. Bangun tidur, Bapak Ibu. Melek mata, lakukan terapi syukur. 2 senyum. Nah, ya, istilah saya 227 ya. 2 senti, 7 menit, 7 detik. Itu hormon endorfin keluar, hormon bahagia. Yang ketiga, Bapak Ibu, doakan 13 orang. Bisa nggak kira-kira? Saya tantang, Mbak Eli. Jadi bangun pagi itu bangun, terapi syukur, senyum 227. Terus doa 13 orang. Ya, terus 4-nya sedekah subuh. Doa itu biasa, satu, doa diri kita sendiri, ya Allah buat diriku arasid. Ya, aku kirimkan Al-Fatihah gitu loh. Al-Fatihah buat diri sendiri, buat pasangan, buat anak-anak, ya, ingat buat guru-guru kita, buat saya, buat orang lewat. Itu aja 13. Lakukan aja sama pasangannya. Ya, lakukan aja. Karena ketika doa biasa, Bu. Itu biasa aja. Kalau kita doain orang lain, itu malaikat doain kita loh. Dan doa malaikat itu mustajab. Barang siapa mendoakan saudaramu yang lain tanpa sematan dia, maka doa itu akan kembali kepadamu. Dan itu lebih cepat. Seperti riaknya air. Coba lakukan. Jangan di debat. Bangun tidur apa tadi? Terapi syukur, senyum 227, 2 senti, 2 senti, 7 hitungan atau 7 hitungan ya. Tuh agak tuh biar hormonnya keluar. Ketika ada doa 13 orang, 4 sedekah subuh. Jadi kalau Anda mengatakan, Pak hidup saya ajaib, Anda nggak melakukan. Anda itu nggak melakukan. Anda hanya berharap belas kasihan orang aja. Berharap ada yang transfer uang. Berharap nanti saya ngasih duit. Berharap kali, Bu, Anda salah masuk tempat ini. Ini bukan dinas sosial yang bagi-bagi uang, Bapak Ibu. Dan itu bukan solusi. Ya. Oke, Bapak Ibu, udah dengar. Nah, ini dalam ini. Kemudian setelah giving, jaga ABS. Jaga ABS itu hati, pikiran, sikap. Poinnya adalah ibu bapak, kalau pengen lancar, hatinya harus bahagia. Kalau hatinya Anda sumpek, iri, dengki, mangkel, marah, jangan harap utang Anda lunas. Hatinya harus bahagia. Gimana cara bahagia? Cara yang sederhana mulai dari mulutnya. Mulai sekarang, Bu, kalau ngomong yang baik. Saya sehat, saya kaya, saya bahagia. Rezeki saya lancar. Amanah saya mudah lunas. Jangan ngomong gini, sulit, susah, berat. Hidup Anda akan berat. Kembali lagi, kenapa orang miskin utangnya susah lunas? Karena mereka ucapannya apa? Susah Pak, berat Pak, apa ini, nggak punya duit Pak. Maka itu jadi doa Anda. Karena salah satu doa yang paling mustajab adalah
ketika orang itu bahagia-bahagianya atau ketika orang itu sedih-sedihnya. Itu salah satu doa mustajab. Hati-hati itu. Jadi orang itu kalau sedih banget, itu gelombang keajaibannya terbuka. Itu kalau ngucap jadi itu. Makanya kalau orang zolim, itu kan orang sedih, orang zolimi. Itu kan doanya mustajab. Jadi perbaiki happiness dengan apa tadi? Jaga ucapannya Bu ya. Tolong ucapannya. Jangan, Pak Harun saya kok nggak ada keajaiban. Anda nggak pernah terjadi keajaiban. Karena Anda mengatakan tidak ada keajaiban. Ya. Kemudian yang keenamnya Bapak Ibu lakukan terapi syukur. Ya. Terapi maaf. Itu harus menjadi rutin ya. Terakhir Bapak Ibu, kalau Ibu pengen kaya raya, rezekinya lancar, berbisnislah. Karena itulah pesannya Al-Quran. Kalau mau kaya, dagang. Karena kan gitu. Dan investasi coba tanya Pak Ustadz. Kalau mau kaya, caranya dagang. Di samping dengan doa ya, dagang atau investasi. Makanya kenapa kok Armina Daily, kenapa kami di KR menyarankan untuk bisnis Mbak Eli? Karena itu di Al-Quran disampaikan kok, harus berdagang kok. Kecuali kalau aku sampaikan, Anda nggak usah kerja, cukup zikir aja Anda kaya, nggak usah dagang Bapak Ibu. Dagang itu perintahnya di Al-Quran gitu. Disampaikan di situ dihalalkan jual beli harga riba, jadi dagang itu boleh. Dan menjadi pedagang yang sudah mana masuk surga itu ada dalilnya. Yang pasti Kanjeng Nabi Muhammad baginda Rasul pedagang, udah ada contohnya. Ya Nabi dagang, masa kita nggak mau sih? Sahabat Nabi dagang, orang kaya di dunia dagang. Jadi bahwa jangan arti dagang. Ditambah lagi zaman sekarang ibu bapak hidup mengandalkan satu sumber penghasilan nggak cukup. Udah. Ini zaman udah berubah Bapak Ibu. Zaman sudah berubah. Kita nggak ikut berubah. Hari ini Anda mengandalkan satu penghasilan. Maaf, suami Anda jadi pegawai negeri. Anda ibu rumah tangga. Mengandalkan satu sumber Bu. Nggak akan cukup Bapak Ibu. Gaji pegawai berapa sih? 5 koma atau 5 hari habis itu koma kan? Berapa biaya pendidikan anak? Jangan sampai anak kita hancur pendidikannya gara-gara bapaknya nggak punya duit. Pasti ujung-ujungnya apa? Anda ngambil utang. Dan ketika Anda sudah terjerat utang, Anda kecanduan, Anda akan terlibat riba. Gimana Anda bisa menyekolahkan anak dengan modal riba? Bagaimana Anda akan membangun bisnis dengan modal riba? Anda terjebak di situ, Bapak Ibu. Dan Anda jatuhnya sengsara dan menderita. Maka solusi yang paling cerdas Bapak Ibu adalah mau tidak mau Anda nambah sumber penghasilan. Nggak ada pilihan yang lain, ada pilihan lain. Pilihan lain hutang dengan segala risikonya. Nambahlah sumber penghasilan. Makanya kami kemarin menyampaikan tentang Armina Daily. Sebagai tambahan sumber penghasilan yang modalnya kecil, rezekinya miliaran Bapak Ibu. Ya, lumayan kan? Pegawai negeri gajinya 3 juta, dari Armina Daily bisa 10 juta, 20 juta. Sudah banyak buktinya. Nanti saya akan hadirkan mereka-mereka yang sukses bersama Armina Daily. Jadi praktekkan ilmu DKR, yuk tambah sumber penghasilan Armina Daily-nya. Ya Bapak Ibu, enaknya apa sih Armina Daily itu? Kerjanya cukup dari kamar. Saya lagi di kamar ini. Enak nggak? Kerjanya dari kamar, tapi penghasilannya bisa miliaran rupiah, bisa ratusan juta. Cukup dari rumah, dari kamar saja, nggak usah keluar rumah. Enak nggak? Online. Modalnya terjangkau Bapak Ibu. Ya kemarin kan untuk paketnya ya, ada paket premium plus 3,5 juta, ada paket eksekutif 899. Bandingin dengan usaha di luar Bu, tetap masih murah kita. Bandingin dengan penjual angkringan, penjual gerobakan Bu, 3,5 juta beli gerobaknya saja nggak bisa. Beli gerobaknya saja nggak bisa. Tapi di sini dengan modal paket premium plus 3,5 juta, Anda bisa merubah nasib. Ya, tapi tentunya harus berproses. 3,5 juta Bapak Ibu. Ya, Masya Allah. 3,5 juta itu ya uang yang nominalnya sangat-sangat tidak banyak Bapak Ibu. Makanya kalau ada yang mau Pak Harun, saya nggak punya uang. Cobalah tengok usaha di luar. Justru ketika Anda nggak punya uang, ini kesempatan Anda biar punya uang. Jangan sampai Anda nggak punya uang, Anda nggak ikhtiar, nanti Anda ketemu saya 10 tahun lagi, yang nggak punya uang lagi, yang miskin lagi. Halo, Bapak Ibu.
Miskin itu nggak enak, Bapak Ibu. Percaya sama saya. Miskin itu dihina, diremehin. Kalau dalam keluarga tidak dianggap. Kalau kita keluarga miskin, kita di bagian belakang yang nyuci piring. Ya, orang miskin itu nggak enak, Bu. Saya bayangin ya, punya kakek miskin. Pasti cucunya males kok ke rumah kakek. Ngapain ke rumah kakek? Nggak pernah ngasih duit. Coba kalau kakeknya kaya, punya uang banyak, cucunya datang kasih 1 juta, 2 juta, pasti rumah kakeknya ramai. Jadi hati-hati Anda kalau kakek nggak ada cucu, jangan-jangan kakeknya pelit. Bukan pelit, nggak punya duit. Cucu aja nggak mau. Memang kejam Bapak Ibu kata-kata ini ya. Tapi faktanya begitu. Males kakek nggak punya apa-apa kakek. Coba Anda kakek yang punya uang banyak, udah cucu Anda pasti akan ke rumah Anda. Jangankan cucu, anak Anda aja ke rumah Anda. Ya, Alhamdulillah diajarin Bapak Ibu online, ya buktinya sudah banyak sekali, udah banyak sekali. Nanti habis ini kita dengarkan. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, ya saya akan buka sesi tanya jawab dulu sekitar DKR, kira-kira apa yang belum paham, terkait juga Armina Delia. Jadi bisnis ini hanya pilihan Bapak Ibu. Kalau Ibu merasa baru, saya sudah cukup dengan pekerjaan saya hari ini, ya sudah, Anda praktekkan aja ilmu DKR. Ya sekali lagi bisnis ini hanya untuk yang suka berbisnis, yang pengen tidak terlihat hutang, yang pengen punya nama penghasilan. Bagi Anda yang merasa bisnis ini eh, saya tidak tertarik, baru saya punya ada bisnis yang lebih baik lagi, ya silakan pilih itu. Ini kan hanya masalah pilihan. Jangan merasa ini suatu paksaan Bapak Ibu. Ya, bisa dipahami kira-kira. Dan Mbak Eli, saya buka dulu, saya tanya jawab seputar DKR dan Armina Deli. Silakan. Tanya nggak boleh lama-lama ya. Cepat aja poinnya. Kalau lama kena denda 100.000. Nanti uangnya kita sedekahkan. Siap. Bagi kakak-kakak yang ingin bertanya bisa raise hand atau angkat tangan. Nanti kita buka mic dari sini. Dipersilakan kakak-kakak boleh bertanya seputar ilmu DKR yang belum dipahami yang mana. Kemudian bisa juga tentang peluang usaha syariah Armina Daily ini. Yuk dimaksimalkan karena waktunya terbatas kakak-kakak. Ini juga bagian dari Zoom yang terakhir ya. Jadi rugi-ruginya kita kalau benar-benar tidak paham dengan ilmu DKR, pasti nanti hasilnya pun juga tidak akan maksimal. Maka malam inilah kesempatannya, sudah ada guru besar kita yang siap menjawab pertanyaan kakak-kakak semuanya. Dipersilakan. Oke, ada Kak Nurul Khotimah. Pertanyaannya cepat ya, langsung pada poinnya apa yang ditanyakan. Silakan dibunyikan, Kak. Bisa ditekan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya. Saya Nurul Khotimah di Ponorogo. Nah, berkaitan dengan Harun Deli ya. Nah itu kemarin kan kita ambil paket yang satu. Kemudian apakah itu kita mendapatkan paket produk-produknya atau tidak? Nah, kemudian eh Kak itu Nurul sudah bergabung. Halo, Kak Nurul. sudah sudah Kapan bergabungnya? saya sudah Minggu ini bergabung. Ya, ambil atau sudah lama? kemarin kemarin. Kemarin. Oh, kemarin Alhamdulillah Ya, ya. Pertanyaannya apa, Kak? ya. Ah, itu apa kita mendapatkan produk atau tidak ya Kak ya? Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita harus menjualkan produk? Itu. Kemudian yang ketiga, itu saya tujuan bergabung di DKR ini adalah untuk Armina Retanya, Kak Eli. Kakak ingin umroh. Ingin haji plus sih saya. Ingin haji plus. Ya, Oke. Ya ya, 3 pertanyaan ya, Kak ya. Apakah mendapat ya, produk? Kemudian apa namanya? Kakak tadi pingin bisa haji plus di sini ya. ya, ya. Oke. Dipersilakan Abah Harun. Oke, baik. Kak Nurul namanya ya. Terima kasih Iya. atas pertanyaannya.
Jadi yang pertama tadi pertanyaannya apakah dapat produk? Dapat. Jadi gini, Armina Group, Armina Group itu ada dua perusahaannya ya. Satu Armina Rika Perdana yang saat ini menjadi Biro Haji Umroh nomor 1 di Indonesia. Silakan cek di Google. Biro travel nomor 1 itu adalah Armina. Jadi Armina itu kemenangannya adalah satu, pengalaman 30 tahun lebih. Dua, pemberangkatan umroh haji terbanyak di Indonesia. Tiga, fasilitas. Keempat, program solusi. Jadi kalau Armina Rika Perdana itu enaknya bergabung, bisa umroh, bisa haji, bisa kaya. Ya, makanya saya Bapak Ibu, saya dulu kenal Armina Rika Perdana, saya bisa umroh lebih dari 30 kali, saya bisa berhaji dan saya bisa dapat rezeki miliaran. Itu dari Armina ya, bukan Armina Daily. Karena Armina Rika itu punya program solusi. Kemudian ada lagi Armina Daily. Bedanya apa? Kalau Armina Daily itu herbal, Bu. Jadi Armina Rika Haji Umroh, travel ya Haji Umroh, Armina Daily itu herbal. Lah, kalau Ibu kemarin ngambil paket, ya kita lihat paketnya yang mana. Karena paket itu ada dua paket. Ada paket hanya untuk Armina Daily, ada paket untuk Armina Group. Ini beda. Kalau ibu bapak hanya pengen ambil paket Armina Daily, maka ibu bapak bisa ngambil paket premium plus 3,5 juta. Ada kan paket premium 3,5 juta. Ada yang lebih murah lagi, paket premium 1,5 juta. Jadi paket premium 1,5 juta, nanti ibu bapak mendapatkan produk. Lah produk ini senilai dengan yang ibu bapak bayar gitu. Yang 1,5 juta. Nah saya bilang bergabung di sisi ini sebenarnya Anda nggak rugi karena Anda beli produk gitu. Jadi beli produk, bonus usaha, usahanya dijalankan jadi miliarder. Karena konsepnya situ. Terjeleknya usaha Anda gagal, Anda masih dapat produk dan produk itu bermanfaat. Lah kalau Anda ngambil paket premium 1,5 juta atau Anda paket premium plus 3,5 juta, itu hanya Armina Daily Talk. Ya. Makanya saran saya, ini saran ini, ibu bapak ikutlah paket promo spektakuler. Itu paket promonya keren Bapak Ibu. 3,5 juta Anda mendapatkan dua usaha. Armina Rika, Armina Daily. Dua-duanya dijalankan itu. Armina Rika dijalankan duitnya banyak, Armina Daily dijalankan duitnya banyak. Jadi dua usaha. Ambillah paket spektakuler. Bisa tunjukkan operator? Jadi ada paket spektakuler 3,5 juta. Ada yang 7 juta. Ini. Mendingan paket ini Bapak Ibu. Kalau paket ini paket dua hak usaha. Jadi yang pertama dengan modal 3,5 juta Bapak Ibu, Anda mendapatkan dua usaha Armina Daily, Armina Rika seumur hidup. Hak usahanya Anda jalankan boleh, enggak Anda jalankan juga nggak apa-apa. Nah kalau ada duitnya mendingan dijalankan. Kalau Armina Rika dijalankan Bapak Ibu, ya nanti ada trainingnya. Bila mana Anda mendapatkan satu orang daftar umroh, ya dengan DP 3,5, ibu bapak akan mendapatkan rezeki 1,5 juta. Ya, belum ribet ya, ada ribetnya. Kemudian Anda lagi dapat Armina Daily. Armina Daily dijalankan Bapak Ibu. Sama, Anda mendapatkan mitra ngambil paket 3,5, Anda mendapatkan rezeki 1,5 jutaan. Jadi artinya Armina Daily dijalankan, Armina dua rezeki. Ini kalau cerdas, Anda ngambil paketnya minim 3,5. Tapi di antara paket ini yang paling keren 13. Jadi kalau Bapak punya rezeki dan mau total, ambil paket 13. Yang standar 7. Yang nggak punya duit 3,5. Ini kalau saya sarankan. Jadi nanti dapat produk, Ibu. Oke. Kedua, bisa dibangun sama sini. Coba yang sudah ambil paket promo software, Anda cerdas. Berarti Anda baca peluang. Orang kaya adalah orang yang bisa baca peluang, Bapak. Orang gagal, orang miskin itu adalah ketika dia tawarkan peluang, dia hanya mikir toh gitu. Makanya hidupnya nggak berubah. Jadi lagi orang sukses ada orang yang
bisa membaca peluang dan berani ngambil keputusan. Orang gagal adalah peluang di dalam mata, dia sibuk mencari alasan. Gak punya uang, Pak. Lagi bangkrut, Pak. Banyak utang, Pak. Gak diizinin suami, Pak. Nanti ketemu saya ya gak ada perubahan. Ya masih aja. Hidupnya malah lebih parah lagi. Makanya bahwa beranilah ngambil keputusan demi masa depan lebih cerah. Ya. Kedua, Pak, cara kerjanya apakah harus jual? Ibu, perhatiin saya. Kita ini dagang, Bapak Ibu. Namanya dagang ya jualan. Benci aku Ibu ini. Kita ini dagang, Bu. Armina Deli itu dagang. Namanya dagang ya jualan. Mereka kalau jualan duitnya dari mana? Halo, saya logika. Jadi Armina Deli itu kalau mau dapat rezeki ya jualan. Cuma cara jualannya. Tuh. Kita pakai ada dua pilihan. Pakai cara lama, konvensional, jualan. Seperti toko sebelah. Bu, Pak, produknya ditaruh di etalase, bikin brosur, atau pakai cara yang lebih keren lagi dengan sistem networking. Networking itu bukan bisnis, networking itu cara jualan dengan membangun tim, membangun jaringan, gitu. Jadi kerjanya nggak jualan, cukup bangun tim, hadir menghadirkan saja, ya. Hadir menghadirkan teman ke DKR, hadir menghadirkan nanti temannya closing, ibu bapak dapat rezeki, jaringan bapak ibu banyak, ketika jaringannya banyak bapak ibu, nanti dapat rezeki yang nilainya ratusan sampai miliaran. Tinggal milih mau pakai cara lama atau pakai sistem networking. Pak Harun saya nggak suka sistem networking, ya berarti pakai cara lama, cara jualan. Pak Harun saya nggak mau jualan, saya pengen cepat kaya, ya pakai networking. Pak Harun saya nggak mau jualan, saya nggak mau networking. Ya pertanyaannya ngapain juga gabung sama kita? Aneh gitu. Jadi saya ngapain? Pak Harun saya mau masuk tentara, tapi saya nggak pengen jadi tentara. Lebih gitu. Ya, kalau ibu ini bisnis loh, ini kan bisnis. Kan dipahami ya? Bisnis ya. Jadi jualan Bapak Ibu nanti diajarin, makanya kami ada kampusnya, kami ada kurikulumnya. Tinggal ikut kurikulum. Cuma di sini uangnya itu banyak Bapak Ibu. Jadi hal yang membuat saya bergabung di Almina Group, jujur Bapak Ibu, duitnya miliaran. Dan saya nggak dapatkan di luar. Gimana Bu? Saya jadi tukang cuci di miliar dari mana? Nggak bisa. Ya, saya mau jadi miliarder. Solusinya saya harus punya pabrik raksasa. Dan itu saya nggak punya pengalaman, nggak punya duit. Saya berpikir ini kesempatan saya jadi miliarder. Kalau nggak jadi miliarder minimal jutawan lah. Gitu. Karena ada peluang Bapak Ibu. Nah kalau saya masih bertahan dengan tukang cuci, nggak mungkin bisa jadi miliarder, nggak mungkin jadi jutawan. Ya cuma hidup aja. Kira jadi jualan Bapak Ibu, tolong dipahami. Nah kalau nggak jualan, duitnya dari mana? Goib namanya. Ya, itu. Terus ketiganya adalah, tadi Ibu bilang, saya kira Armina. Ya tadi Ibu ambil paket aja. Ngambil paket yang standar 7 juta, dapat 2 usaha. Ibu dapat 2 DP umroh. 2 DP umroh ini kalau digandeng atau dapat 1 haji plus. Saya lagi ya. Kalau yang pakai 3,5 kan dapat 1 DP umroh. Kalau pakai 7 juta, Anda dapat DP haji plus. Bedanya sih. Jadi kalau bapak yang daftar haji plus, mendingan dapat 7 juta. Udah dapat DP haji plus, Anda masih dapat produk eksekutif premium plus ya Mbak ya. Premium plus, Anda dapat 2 usaha. Jadi kalau saya menjadi Anda, saya ngambil paket 7 juta. Minimal ya, syukur-syukur kalau saya jadi Anda gitu. Karena uangnya banyak Bapak Ibu, uangnya banyak gitu. Dan risikonya itu apa sih? Saya mau nanya risikonya apa? Halo? Risikonya apa? Terjelek kita gagal nggak berhasil. Kita masih untung pengalaman. Kita masih untung produk. Justru yang rugi adalah mereka yang hari ini tidak berani memutuskan. Nah itu mudah-mudahan bisa kejawab Kak Eli. Oke, luar biasa, sangat jelas sekali ya Kak Nurul ya. Jadi kalau kakak memang ingin untuk bisa haji plusnya, silakan minimal ambil paket 7 juta atau yang 13 juta nanti bisa sekalian.
bisa Ya. daftar bersama pasangan. Jadikan itu sebagai wadah rezeki kakak. Nanti Allah yang ngirim rezekinya. Ya, Tapi kalau oke. pengen umrohnya sendiri 3,5 Mbak. Kalau Anda pengen umroh sendiri, ambil paket promo 3,5. Kalau umroh Ya, sendiri. Tapi betul. kalau pengen haji plus 7 juta. Atau pengen umroh keluarga 7 juta atau 13 juta. Betul sekali. Itu ya Kak Nurul ya, sudah paham ya? Oke, mungkin ada lagi kakak-kakak satu pertanyaan lagi, boleh tentang terkait DKR ataupun Armina Daily. Benar-benar dipahamkan malam hari ini, gunakan kesempatan ini benar-benar untuk paham ilmu DKR-nya ya kakak-kakak ya, dan juga peluang usaha syariah Armina Daily yang luar biasa. Di sini memang peluang rezekinya besar sekali. Kak Iskandar mau bertanya? Diusahakan yang baru mengikuti kajian di minggu ini ya Kak ya, yang boleh Ya, bukan bertanya. orang lama. Ya, bukan yang sudah bergabung. Oke, Kak Iskandar bisa dibuka mic-nya. Itu Silakan Pak dibuka mic-nya, Kak. Supropo ada yang menanya juga. Oke, mungkin sebentar. Kak siapa? Bisa resen kakak-kakak biar mudah saya bukakan mic-nya dari sini. Mungkin Kak Ena bisa bantu Kak Ena. Kalau nggak berani langsung beri tulisan deh, Mbak Eli. Oh ya, boleh Ini ditulis di sayang loh ini. kolom komentar ya kakak-kakak. Kalau belum sempat untuk bertanya secara langsung, silakan nanti saya bacakan untuk dijawab oleh Ya, saya Mbak Eli kita. ya, ini kesempatan untuk merubah nasib Iya, Anda. betul sekali. Momentum. Momentum Kesempatan itu ada emas. kesempatan yang Allah berikan kepada kita dan belum tentu terulang. Ibu Bapak ada kesempatan ketemu komunitas ini, ada yang menawarin peluang usaha dan Anda lewatkan. Belum tentu besok bisa Anda ketemu kesempatan ini. Ya, Ada kesempatan yang untuk merubah nasib. Bunda Eli dan Pak Harun tadi Pak Supropo mau bertanya, cuman beliau tutup kamera. Yang penting jangan lama-lama. boleh Kak Suprapa dibukakan mic-nya, Kak Ena. Sudah dibukakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Haji Harun. Ini saya Bapak Supropo yang sebenarnya tinggal di Kaliwungu, tapi sekarang baru di Merauke ini. Saya mengikuti terus kajian Pak Haji Harun, alhamdulillah. Yang ada tawaran dari paket-paket itu sebenarnya saya minat sekali itu Pak Haji. Kebetulan saya mantan sales dan insya Allah saya punya banyak relasi. Alhamdulillah. Cuma yang jadi kendala, Pertanyaannya, Kak Supropo, ya, yang jadi kendala sampai saat ini saya belum bisa untuk mengambil paket itu. Kendalanya apa, Pak? Ya maaf, dari segi keuangan jujur aja, karena saya kerja di kapal dan kapal baru rusak, bayaran juga belum ini. Oke, bisa nangkap Pak Supropo ya. Terima kasih, langsung saya jawab ya. Izin Iya, Pak iya, Pak. Supropo. Iya, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang kedua, saya doakan mudah-mudahan habis acara ini ada apa ya, rezeki yang tidak disangka-sangka. Kasusnya Pak Supropo itu sama dengan kasus saya dan mungkin rata-rata teman-teman ya. Jadi jangan dikira saya kenal gabung ini udah kaya raya loh Pak. Tolong jangan dikira saya kenal komunitas ini dalam kondisi saya kaya raya. Saya tuh kenal komunitas ini Pak, buat makan harian saya nggak ada loh. Saya buat makan harian aja saya tidak ada. Ya Bapak ngeliatnya saya sekarang udah sukses, tapi awal dulu saya kenal komunitas ini, saya buat makan harian aja saya nggak ada Pak. Ya, jadi artinya saya dulu nggak punya duit itu. Lah kalau maaf ya, kalau Armina Daily ini hanya untuk orang punya duit, ya ngapain Bu saya kenalkan Armina Daily? Benar nggak Bu Eli? Jadi Armina Daily itu program solusi untuk mereka-mereka yang tidak punya duit, yang terlilit utang, yang ekonominya minus gitu.
Kalaupun yang kaya bergabung dengan sini, paling tujuannya adalah untuk kemanfaatan. Jadi memang program ini untuk orang-orang yang maaf kata seperti saya, seperti Bapak waktu itu yang nggak punya uang gitu loh Pak. Ya, kalau Bapak punya uang kaya raya, ngapain juga bergabung sama saya, nggak penting Pak. Jadi itu poin yang ditanam. Terus kedua, ya ketika Bapak nggak punya duit, jadian itu sebagai motivasi. Jadi gini, hari ini saya nggak punya duit, saya ketemu Armina Deli, maka saya harus bergabung. Gimana caranya? Ikhtiar. Gimana caranya? Niatnya sungguh-sungguh. Praktekkan ilmu DKR, sedekahnya ditingkatkan. Percaya sama saya, ada niat, ada jalan. Kalau nggak percaya, saya tes buat Pak Probo, saya tes. Atau gini buat semuanya yang ada yang bilang nggak punya duit ya. Maaf Pak Eli ya, misalkan anak kita gitu, tiba-tiba dapat musibah. Ya, ini contoh aja, dapat musibah, terus sakit, masuk rumah sakit. Kata dokter bilang ini, maaf Bapak, maaf Ibu, anak Bapak ini harus dioperasi. Kalau nggak dioperasi, resikonya sangat berbahaya, bisa cacat seumur hidup, bahkan bisa kematian. Cuma operasinya, malam hari ini harus siapin uang paling tidak 20 juta. Saya nanya Mbak Eli misalkan, bilang iya atau nggak bilang nggak punya duit? Bilang iya. Bisa kita bilang iya Pak. Baik dokter, silahkan dioperasi dokter. Kita nggak mikir punya duit nggak punya, nggak mikir gitu. Iya, nggak bisa gini. Maaf dokter, saya nggak punya uang. Saya kan lagi pelayaran dok. Saya kan lagi jadi rantau, nggak bisa. Anda akan berjuang mati-matian. Dan akhirnya Anda dapat uang itu 20 juta itu. Dan anaknya dioperasi dan akhirnya selamat. Kesimpulannya apa? Kenapa Anda lakukan kepada anak? Karena menjadikan prioritas. Dan ini Anda belum jadikan prioritas. Coba Ibu Bapak jadikan bisnis ini sebagai prioritas. Saya harus sukses. Buat apa? Biar saya bisa haji, bisa umroh, bisa membagikan orang tua saya sebelum meninggal dunia. Saya bisa membagikan pasangan saya. Saya pengen pasangan saya bisa umroh. Saya pengen bisa anak saya sekolah tinggi. Jadikan butuh. Kalau kita belum butuh, maka akan muncul kata-kata, saya belum punya uang. Namanya di bawah ya. Coba Pak, karena modal kita itu murah Mbak Eli ya, cuma 3,5. Kecuali Kabu Armenia 350 juta. Nah, itu saya maklumin Pak, 350 juta. 3,5 juta Pak. 3,5 juta yang masuk mall, keluarnya habis Pak. Ya coba gitu ya Pak. Dan ini kesempatan sambil praktekkan DKR ya. Jadi buat Bapak, ini hanya masalah prioritas. Kalau Bapak jadi prioritas, Bapak ikhtiar. Pasti bisa. Yakin percaya sama saya. Karena kondisi saya dulu sama dengan Bapak. Ya. Tapi mudah-mudahan kejawab. Ya. Ada lagi yang atau langsung ambil paket? Coba. Saya doain yang langsung ambil paket bilang aja. Ini yang baru. Pak, saya ngambil paket. Saya pengen loh. Pak ini saya ngambil paket 7 juta. Minimal itu. Saya baca, saya doain. Ayo. Tulis. Saya 7 juta. Duit nanti aja. Duit itu bikin nanti. Ngomong dulu. Nanti minta sama Allah. Gitu loh Bapak Ibu. Hidup itu. Ayo, saya ambil paket. Silakan kakak-kakak. Saya 7,13 coba saya bacanya. Ya, tulis di kolom komentar kakak-kakak mau ambil paket yang mana? 3,5, 7 juta, atau yang 13 juta. Mudah-mudahan bisa menjadi doa kita. Yang ada niat, tulis ya. Oke. Sambil yang utama, kuncinya 90% itu praktek ilmu DKR. Bisnis itu kekuatannya 10% Bapak Ibu. Ya. Percuma Bapak Ibu Anda menjalankan usaha, tapi kalau pelit, kalau suka marah, durhaka sama orang tua, itu ya, punya dendam, ya, nggak hidupnya mengeluh, maka percuma. Kak Sita ngambil pakai 13 Mbak Elu, Masya Allah. 3,5, amin tuh Bapak Bobo. Keren Bapak begitu ya. Ini kesempatan Bapak untuk berubah nasib, biar bisa kumpul keluarga. Tuh Bapak berarti 3,5. Niat aja dulu. Iya, ada pintu yang namanya Minahitul Tasif. Kak Ismi 3,5 juta. Wih, keren. Paket keren ini, spektakuler. Kakak-kakak yang lain silakan ditulis di kolom komentar. Nanti saya minta Allah caranya, Kak. Anda DP dulu. Ini pesan saya, ini tak ajarin. Pak, saya mau ambil paket 19 juta, baru ada uang 500. Tambah 500 dulu. Insya Allah ada 500 pintu
Itu keajaiban terbuat dari Allah. Mengunci Ya, niat. Kak mengunci Kusmi niat. 3 Kalau Anda setengah. nggak Kak mengunci niat, Nahira. nggak bisa, Pak. Masya Allah. Segede rumah bisa terbuka. Itu kalau ada kuncinya. Pak Rahmat 13. Keren ya. Masya Allah. Apa urusan 3,5 Enak. juta? Masya Allah. Itu banyak, ayo. Enak kan kalau gini. Pak bisa dicicil. Apa yang dicicil, Bu? Ibu suka mencicil ya? Kali. Langsung transfer. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi? Tulis. Ya, tulis. Ini kesempatan Bapak Ibu. Sampai kapan sih kita menderita dengan utang? Sampai kapan sih kita miskin? Apa nggak pengen ke Baitullah? Apa nggak pengen punya hidup bebas utang nih Pak? Ya. Bahwa sekarang Pak Haji, oke ditunggu Kak Alifatul, Masya Allah. Yang penting ketika Ibu Bapak transfer jangan lupa berdoa. Ya. Doanya, ya Allah terima kasih hari ini aku bisa punya rezeki bisa bergabung ke mitraan-Mu ya Allah. Ya. Pokoknya doa dulu, doa syukur ya. Alhamdulillah ya Allah bisa ikut kemitraan ya. Nanti usahanya kita pelan-pelan kita jalankan bersama-sama. Ilmu ini bisa dipelajari Bu, bisa dipelajari. Apa harus bayar sekarang Pak? Ya lebih cepat lebih baik kan. Lagian promonya mumpung ada Bu. Ini kalau promonya bisa ulang Ibu jangan kesempatan. Ayo. Bonusnya 3,5. Amin. Kak Tesa 3,5. Saya Pak baru DP Pak, nggak apa-apa. Bu Ani 3,5. Banyak sekali Mbak Eli. Bu Ani 3,5. Kenapa nggak 7 juta Bu? Bisa untuk Haji Plus. Untuk usaha kok nanggung. Iya. Ini usaha Anda, bukan usaha saya loh Bu. Iya. Anda mau gabung nggak gabung, itu urusan Anda loh. Saya itu ibaratnya jualan makanan, Anda beli, silakan. Anda nggak beli. Kak Maria 7 juta. Keren Kak Maria, Masya Allah. Kalau bisa hari ini jangan ditunda, karena kalau udah ditunda setan masuk, Anda kena pengaruh orang, Anda bisa nggak jadi dan Anda kehilangan kesempatan. Ayo lagi terus udah banyak tadi. Nah, itu tadi paket spektakuler itu ada paket promo Bapak Ibu. Artinya promo waktunya terbatas. Ya. Minta waktu sebentar boleh Mbak Ali ya. Teman-teman ada nggak yang hadir di sini yang sudah ikut gabung Armina Daily yang sudah punya penghasilan di atas 10 juta ada nggak? Bisa unjuk tangan, bisa kita tampilkan sebentar. Halo, yang hadir ini ada berapa? Ini ada 290.000 orang. Mungkin ada yang sudah menjadi mitra Armina Daily, ya, dan Anda sudah punya penghasilan di atas 10 juta ada? Bisa bantu untuk angkat tangan? Saya daftar Senin Pak, kelamaan Senin. Ngapain Senin ini ada Pak? Oh sudah daftar Senin. Balik bisa dibantu? Ada? Ada, silakan Mbak Afifah. Ada resen. Oke. Baik, saya bisa minta tolong ini siapa ini Mbak Afi ya? Iya. Namanya siapa? Terus tinggal di mana? Kerjaannya apa? Alasan gabung kenapa? Terus penghasilannya kurang lebih berapa? Silakan, monggo. Baik, terima kasih banyak Pak Harun, Mbak Eli atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Afifah dari Kota Madiun. Sehari-hari saya fokus di Arena Daily sama siswa. Dan Alhamdulillah setelah bergabung menjadi bagian dari mitra Arena Daily, sudah kami dapatkan rezeki hampir 100 juta. Dan Alhamdulillah berkat Arena Daily bisa terwujud satu persatu impian kami. Salah satunya pergi ke Baitullah, jalan-jalan ke luar negeri, membeli kendaraan, dan terakhir Alhamdulillah bisa terbeli rumah baru. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu Pak Harun. bayangkan Terima kasih Mbak Mbak Eli. Afi seorang milenial ya memutuskan untuk menjalankan Armina Daily dan mempraktikkan DKR. Penghasilannya sudah di atas 100 juta. Dari uang itu ya Bapak Ibu bisa untuk umroh, bisa beli motor tunai dan untuk beliau untuk mengangsur beli rumah. Keren nggak? Terima kasih Mbak Afi ya. Ada yang lain yang sudah punya penghasilan? Bapak Ibu dari mana saja boleh? Bisa minta tolong untuk meyakinkan teman-teman yang hari ini mungkin masih ragu.
Bisa dibantu Mbak Eli. Mungkin ada Silakan yang lain. raise hand kakak-kakak yang ingin testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Ana, Waalaikumsalam. silakan. Pak Harun, Bunda Eli, saya Ena dari Kota Bogor. Saya seorang karyawan swasta. Alhamdulillah bergabung di Armina Daily kurang lebih dari 2 tahun dan penghasilannya udah lebih dari 10 juta. Dan Masya Allah saya sudah berangkat umroh bersama suami tercinta. Terima kasih. Terima kasih Kak Ena. Tuh kan, udah dapat penghasilan, kerjanya online. Ya jadi ibu mandiri kan, artinya tidak selalu minta suami. Ya kalau suaminya punya duit. Jadi kalau punya uang sendiri Bu bisa beli skincare sendiri, nggak tergantung sama suami. Masih Bu Ena ya. Oke, satu lagi atau dua lagi yang sudah bergabung, Anda punya penghasilan dan keajaiban. Beliau alhamdulillah dimudahkan Allah ke Baitullah. Ya, ada lagi Mbak Eli bisa dibantu? Ini ada Bu Andayani, boleh? Ya, silakan. Ya, terima kasih Mbak Jarun, Bunda Eli. Alhamdulillah ya, perkenalkan saya Bunda Yani yang biasa dipanggil teman-teman. Saya dari Mojokerto. Alhamdulillah saya bergabung hampir 3 tahun. 3 tahun ya kurang lebih. Tapi dalam perjalanan 1 tahun, Alhamdulillah saya sudah bisa umroh. Padahal tidak punya biaya sama sekali. Allah berikan keajaiban yang luar biasa. Saya bisa umroh. Dan Umrohnya Alhamdulillah umrohnya tahun berapa? tahun 2023 Pak. Masuk 22, saya Berarti 23 sudah bareng umroh. saya ya. Bareng Iya, saya terus juga ya. alhamdulillah, Oke. Masya Allah, Bareng Mbak Eli insya juga Allah ini. penghasilan hampir 100 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Ya, Ibu sendiri Masya Allah. profesinya apa? Ibu rumah tangga saat ini? Dulu ini Pak, Saat ini. saat ini ibu rumah tangga biasa. Jadi beliau ini ibu Alhamdulillah. rumah tangga. Bayangin Bu, ibu rumah tangga cukup dari kamar bisa punya penghasilan sendiri. Keren nggak? Keren. Terima kasih Bu Dayani ya. Ya, Oke, makasih mungkin sama-sama. satu lagi. Ada lagi nggak yang berbagi? Ya, tadi mahasiswa sudah, mahasiswi, ibu rumah tangga sudah ada, karyawan sudah ada. Jadi bahwa nggak usah keluar dari pekerjaan. Ini ada Kak Sania. Boleh, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Jahuno dari kota Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Assalamualaikum. Baik. Saya Bu sudah sebagai dapat apa? ya, saya seorang guru. Alhamdulillah. Sudah setahun saya bergabung. Alhamdulillah 9 bulan saya bergabung, saya bisa umroh bersama keluarga. Januari 2025 kemarin saya berangkat berempat bersama saudara 2 dan anak 1. Alhamdulillah. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Beliau ini terjadi keajaiban. Ya, Bapak bisa umroh keluarga setelah mempraktikkan ilmu DKR. Itu banyak Bapak kalau mau cerita. Kuncinya apa tadi? Praktekkan ilmu DKR. Itu dulu. Sambil jalankan bisnisnya sesuai dengan kurikulum. Jadi sekali lagi, kalau mau berubah, Anda berani mengambil keputusan. Baik, saya kira itu ya Mbak Eli. Nanti tanya-tanyanya mungkin bisa disambung part 2. Nggak kerasa udah malam ternyata. Baik, saya kembalikan ke Mbak Eli sebagai host. Dari saya cukup sekian. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjutkan sama Mbak Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Haji Harun atas ilmu dan sharing tanya jawabnya juga pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan solusi terbaik untuk kakak-kakak saat ini yang ingin menambah penghasilan untuk bisa melunasi amanah, yang ingin segera ke Baitullah, yang ingin hidupnya berubah. Saat inilah adalah kesempatan yang terbaik. Ya, ingat tidak ada yang kebetulan. Jika Allah sudah mempertemukan kita dengan komunitas yang baik, kemudian dengan peluang ilmu yang baik, dan juga peluang usaha syariah, yakinilah itu juga yang terbaik untuk kita. Maka apa yang harus kita ambil malam hari ini, beranikan diri untuk mengambil formulir pendaftaran kepada konsultan pendamping kakak masing-masing untuk bisa mengubah kehidupan kakak
1 sampai 3 tahun yang akan datang. Sekali lagi, ini bukan tentang kami, tetapi ini tentang Anda dan kehidupan Anda. Maka segera bergabunglah dengan komunitas kami, komunitas dahsyatnya keajaiban rezeki dan peluang usaha syariah, di mana jika kita jalankan dengan sungguh-sungguh, Masya Allah, rezekinya luar biasa, maka kita bisa mewujudkan semua impian kita dan bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Mungkin itu dulu kakak-kakak ya, jadi nanti bisa dilanjut untuk sharing bersama konsultan kakak masing-masing. Intinya, kehidupan Anda tidak akan berubah jika Anda tidak berani mengambil keputusan. Keputusan kakak saat inilah yang akan mengubah kehidupan kakak 1 hingga 5 tahun yang akan datang. Ya, sekali lagi kesempatan emas tidak akan datang 2 kali. Jika terlewatkan, maka dia akan hilang selama-lamanya. Kalau kami bisa, kakak-kakak bisa, banyak sudah alumni yang berubah kehidupannya, wasilah mempraktikkan ilmu DKR, dan kita ada ikhtiar di sini, ada peluang usaha syariah yang benar-benar menyediakan harta karun di sini ya, bisa Allah sudah menitipkan di Arimina Daily ini kurang lebih 4,5 miliar. Itu bisa kita ambil, bisa untuk haji plus, bisa untuk umroh bersama keluarga, bisa untuk membeli rumah, membeli kendaraan, apapun bisa kita wujudkan karena di sini sudah ada usaha yang bisa kita jalankan. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Saya Eli Zunita dari Kota Jombang mewakili semua konsultan dahsyatnya keajaiban rezeki. Mohon maaf ya jika dalam pendampingan kami ada banyak kekurangan. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Kita bertemu dalam kondisi baik. Insya Allah berpisah pun dalam keadaan yang baik. Sekali lagi, segera hubungi konsultan pendamping untuk mendapatkan formulir pendaftaran. Jadikan itu adalah proposal kehidupan kakak, perubahan kehidupan kakak dimulai dari malam hari ini. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.